Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi perenungan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu norma dan keadilan. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua, norma dan keadilan. Di bab yang kedua ini ada 3 poin yang nanti kita akan membahasnya, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat di poin ke A. Di poin yang ke B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di poin yang ke C, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, di poin A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di poin B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Poin C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kalian sudah membahas di bab yang pertama, kita sudah menyelesaikan bab yang pertama. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua. Kalau kalian sambil menyimak di buku paket kalian di halaman 33, di situ ada gambar siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Jadi di situ ada gambar 2.1, yaitu siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Di sini kita diajarkan di bab yang kedua, sesuai motonya atau sesuai dengan temanya, yaitu mari bersama-sama patuhi norma. Jadi mari bersama-sama patuhi norma. Jika kalian sudah menyimak atau melihat di halaman 33, di situ ada gambar siswa lagi menyeberang jalan zebra cross menggunakan zebra cross. Nah, perhatikan gambar tersebut. Apa yang dapat diteladani dalam atau dari sikap perilaku pada gambar tersebut? Nah, apa yang dapat kita teladani? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sebelum kita masuk di poin ke A, di mana ada satu kalimat, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di situ kita diajarkan bagaimana menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Jadi kalau kita taat sama aturan, kalau kita taat sama hukum, ya yang jelas hidup tertib, hidup aman, hidup tentram, hidup damai itu selalu kita dambakan dan akan tercipta dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak sekali aturan yang diterapkan. Bahkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, di era sekarang ini, banyak sekali aturan yang harus kita taati. Jika aturan itu dilanggar, yang jelas pasti rasa damai, rasa tentram, tertib itu tidak akan terjadi. Tetapi jika aturan atau hukum itu kita taati, aman, tertib, tentram, dan damai itu selalu tercipta dalam kehidupan kita. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia ini, kita patut bersyukur sama Tuhan. Di mana kita, bangsa kita yang besar ini, begitu banyak aturan, begitu banyak budaya yang ada, di situ di mana kita harusnya patut syukuri karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, begitu banyak di antara kita yang belum taat norma. Benar nggak? Sampai sekarang ini kalau kita perhatikan, apalagi di era pandemi seperti ini, sebelum kita masuk di poin A, di mana kita belajar, kita mengerti, bahkan merenungkan. Coba sampai saat ini, banyak sekali kita yang belum taat sama norma. Kalau misalnya kita lihat di jalan raya, terutama di kota besar, apalagi kita tinggal di Bali ya, bisa saja kita menyaksikan begitu banyak pengendara mobil atau lalu lalang sepeda motor yang saling berebut jalan atau saling menyalip atau saling mengebut dan sebagainya. Begitu banyak sekali tingkah laku warga masyarakat kita yang seringkali tidak menaati aturan hukum. Nah, di sini kadang-kadang
kita bisa melihat bagaimana banyak orang melanggar aturan lalu lintas. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah pelanggar aturan tersebut akan dibiarkan atau bahkan kita sendiri ikut melanggar aturan? Jadi yang menjadi pertanyaannya, apakah pelanggar aturan itu akan dibiarkan atau bahkan kita sendiri yang justru ikut-ikutan melanggar aturan? Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kalian sebagai penerus bangsa, Mr. pun juga belajar menerapkan hal seperti ini. Bagaimana kita memahami norma. Nah, ini menjadi poin penting kita. Di bab yang kedua ini kita diajar untuk memahami norma, apa itu norma, apa itu keadilan dalam kehidupan ini, dan bagaimana norma itu mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi memahami apa itu norma dan bagaimana norma itu mengatur di dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk menjadi poin penting kita pada hari ini, materi kita di poin yang pertama adalah di bab yang kedua adalah norma dan keadilan. Dan di saat ini kita akan belajar bagaimana norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kita langsung saja masuk di poin yang ke-A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini pendahuluan tadi sudah Mister sampaikan, dan hari ini kita akan membahas langsung saja di poin ke-A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita perlu tahu apa itu norma. Kalau kalian lihat di slide yang Mister berikan, norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau adat kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi aturan yang berlaku atau kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi norma ini mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, sebagai acuan, atau tatanan, atau pengendalian tingkah laku. Jadi norma ini mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini adalah sebuah aturan dan norma ini dipakai supaya untuk sebagai panduan, sebagai tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Nah, di dalam kehidupan masyarakat dikenal adanya berbagai macam-macam norma. Ya, jadi kita perlu tahu tadi sudah pengertiannya, sudah tujuannya bagaimana norma itu sebagai panduan, sebagai tatanan, dan apa itu norma tadi pengertiannya sudah. Dan sekarang kita perlu tahu norma, ada macam-macam norma. Jadi norma yang pertama adalah norma kesusilaan. Nanti kita belajar lebih lagi. Norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma yang ketiga adalah norma agama. Dan yang terakhir, norma yang keempat adalah norma hukum. Jadi ada 4 macam norma. Yang pertama norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Kita akan melihat lagi lebih lanjut lagi, di mana ada beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi manusia ini pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu bagaimana akan tergabung dalam sebuah kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Jadi akan tetapi sebagai makhluk individu, tiap orang juga memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Jadi kita perlu tahu ya, bahwa kita ini sebagai manusia, kita dibilang makhluk sosial, tapi kita juga dibilang makhluk individu, di mana kita saling bergantungan dengan satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain, itu makhluk sosial. Tetapi kita bisa melihat diri kita sendiri bahwa kita ini juga makhluk individu. Kita punya pemikiran yang berbeda, kita punya pendapat yang berbeda. Coba kalau kita perhatikan di dalam keluarga kita, walaupun satu keturunan dari ayah dan ibu saja sudah memiliki pemikiran pendapat yang berbeda-beda. Belum kita sebagai kakak atau sebagai adik. Dengan kakak, dengan adik kita juga memiliki pandangan dengan pendapat yang berbeda, dengan kesukaan yang berbeda. Nah, disinilah
perlu kita tahu bahwa untuk mewujudkan tadi Mister singgung di pendahuluan bagaimana menciptakan hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang sejahtera, damai dan lain sebagainya, kita perlu yang namanya norma. Norma tadi sebagai panduan. Nah, kita perlu tahu di dalam kehidupan ini bahwa yang lebih lagi macam-macam norma tadi ada 4 ya, yang supaya kita lebih lagi memahami apa itu norma dalam kehidupan kita dan supaya kita dapat menerapkan. Di dalam kehidupan kita makhluk sosial, dalam kehidupan kita juga dibilang makhluk individu. Kita punya peran masing-masing. Saat ini kita mau belajar lebih lagi yang kedua, yaitu macam-macam norma. Norma yang pertama yaitu norma kesusilaan. Suatu aturan, artinya suatu aturan maupun ketentuan sosial yang berguna untuk mengatur mengenai cara manusia untuk berperilaku secara umum, serta bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Jadi intinya norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani kita sendiri. Jadi semua orang memiliki yang namanya norma kesusilaan. Contohnya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian dapat menyimaknya di dalam halaman 37, norma kesusilaan. Kita bisa melihat bahwa norma kesusilaan adalah perilaku yang hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia atau hati nurani manusia. Jadi misalnya nih, di dalam kehidupan kita kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri. Jadi semua orang pasti punya norma kesusilaan. Tanpa melihat jenis kelamin ataupun suku bangsa, semua kita punya hati nurani dan kita dapat menerapkan norma kesusilaan seperti ini. Nah, kalau misalnya nih kita melakukan segala sesuatu, pernah nggak di dalam kehidupan kita misalnya melanggar aturan? Contoh, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, kalian sebagai anak membohongi kedua orang tua kalian. Hati kecil kalian gimana? Suara hati kalian gimana? Nah, disitulah peran norma kesusilaan dalam kehidupan kita. Apakah kita merasa bersalah, kita melanggar aturan, kita membohongi orang tua, apakah kita bersalah dan sebagainya. Nah, hati nurani atau norma kesusilaan itu akan berbicara. Yang kedua, gimana kita belajar lebih lagi tentang kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam kalian sebagai pelajar, kalau kalian nggak mengerjakan tugas, kalau kalian nggak taat sama aturan sekolah, misalnya ura-uraan dan sebagainya, tidak taat dengan aturan sekolah atau dengan kehidupan bermasyarakat, dengan kehidupan kalian di jalan raya, misalnya naik motor nggak pakai helm dan lain sebagainya. Hal yang sederhana, apakah norma kesusilaan dalam kehidupan kalian menegur kalian atau membisiki kalian? Tadi dibilang bahwa norma kesusilaan adalah bisikan kalbu di dalam hati nurani kita. Apakah ada teguran? Apakah kita nggak peduli terhadap kehidupan ini atau mungkin norma kesusilaan itu? Contoh yang real lagi, sebagai contohnya, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Dan bahkan seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak akan mungkin menyontek atau malas belajar ketika ada ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Tadi dibilang bahwa kalau di dalam kehidupan kita ini taat sama norma kesusilaan, ya pasti di dalam kehidupan kita nggak mungkin orang itu akan berbuat jahat atau mungkin melanggar aturan dengan berbagai hal dan suara hatinya tidak berbicara. Pasti suara hati itu kan berbicara. Semakin kita melanggar suara hati atau bisikan itu yang baik itu, ya semakin kita nggak peduli. Kita ibaratnya mental dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahkan kita nggak peduli lagi suara hati itu. Tetapi ketika kita mulai taat, kita mulai mengerti bahwa ada norma kesusilaan dalam kehidupan kita, bahkan dompet yang jatuh, hal yang baik yang kita lakukan, ya pasti kita akan lebih lagi tidak melanggar aturan itu. Nah, menjadi poin penting bahwa norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati memiliki keterkaitan dengan norma agama. Jadi ada hubungannya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, suara hati itu juga semakin baik. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, ya suara hati itu tidak juga berbicara lebih keras lagi. Jadi ada hubungannya dengan norma agama. Nanti kita lebih lagi. Nah, hal ini mengandung bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat.
Norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan, dan bahkan norma juga menetapkan tentang perilaku yang baik, yang buruk, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Di sini kita bisa melihat bagaimana norma kesusilaan itu yaitu aturan maupun ketentuan sosial yang berguna untuk mengatur mengenai cara manusia untuk berperilaku secara umum, serta bersumber, ini intinya, bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Dampaknya apa jika kita nggak menaati aturan sosial kesusilaan ini? Dampaknya adalah tekanan dalam diri kita sendiri, merasa bersalah, merasa menyesal. Ini dampaknya di sini. Oke, lanjut. Yang poin yang ke B yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu artinya peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Contoh, norma kesopanan sopan santun, menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini kita bisa melihat ada lebih banyak lagi ya. Kalau di dalam norma kesopanan, kalau itu jelas ya, kita sebagai yang muda pasti akan menghormati yang lebih tua. Ini budaya atau norma kesopanan yang ada di Indonesia. Ini yang harus perlu kita terapkan. Ini yang disukai oleh di luar negeri. Luar negeri kalau yang muda memanggil papah mamahnya itu dengan namanya, kan nggak sopan kok bagi orang Indonesia. Tapi orang Indonesia lebih menghargai orang tua, orang yang lebih tua. Jadi kalau mereka memanggil orang yang lebih tua, lebih sopan, menghormati, bahkan salam sapanya lebih lagi. Yang muda pasti akan menyapa yang tua. Nggak mungkin yang tua dulu menyapa yang muda. Nah, ini kan keterbalikannya. Ada lebih lagi, kalau Mister sebagai orang Jawa, banyak sekali norma-norma kesopanan. Kalau misalnya cara kita makan pun, kalau sampai makan kita teng sampai berbunyi seperti itu kan nggak sopan bagi orang Jawa. Misalnya kan berbagai tempat kan berbeda budaya. Di sini kita bisa melihat, atau makan dengan bersuara seperti itu kan nggak bagus. Itu kan nggak sopan kalau misalnya di dalam lingkungan masyarakat. Ada lagi kalau misalnya kita berkunjung ke rumah orang, misalnya dengan norma kesopanan ini kita ketuk pintu. Jadi tanda bagaimana kita sopan santun kepada sebagai tamu ketika kita berkunjung. Dan masih banyak lagi contoh-contoh norma kesopanan. Kalian sebagai anak, bagaimana kalian memberikan rasa sopan santun atau norma kesopanan santun itu kepada orang tua? Ya menghormati kedua orang tua dengan rajin belajar, dengan semangat belajar, dan bahkan lebih lagi kalian membuktikan untuk membanggakan mereka. Ini kan ada hubungannya. Atau kalian sebagai masyarakat, jika bertemu dengan tetangga, menyapa dan lain sebagainya, itu kan bagian dari norma kesopanan. Dan masih banyak lagi. Lanjut kita di norma yang ketiga, yaitu norma agama. Nah, ini lebih penting lagi ya. Kalau norma kesopanan, tadi kembali lagi di norma kesopanan. Norma kesopanan jika kita melanggar, dampaknya berbeda dengan norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan tadi dampaknya ketika kita melanggar, rasa menyesal dalam diri kita sendiri. Tapi kalau norma kesopanan, jika kita melanggar, dampaknya kepada orang lain juga. Jadi orang lain itu mulai nggak suka sama kita, orang lain itu mulai benci sama kita, orang lain itu mulai mencibir kita. Itu bagian dimana dampaknya ketika kita melanggar norma kesopanan. Coba pernah dalam kehidupan kita melanggar norma kesopanan, pasti orang bilang, nggak sopan sih. Nah, itu kan tanda dimana orang mulai nggak suka sama kita. Jadi berbeda dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan ketika kita melanggar, kita rasa salahnya itu dalam diri kita sendiri. Yang tahu ya kita sendiri, bisikan kalbu itu sendiri, atau nurani kita sendiri. Tetapi kalau kita melanggar norma kesopanan, orang lain juga terkena dampaknya. Mereka benci sama kita, atau bahkan kita misalnya di luar nama kita, misalnya hidup kita nggak sopan kepada orang lain, pasti dibilang, bapaknya siapa sih ini? Kok nggak sopan sekali? Siapa sih orang tua juga kena dampaknya. Ini ada kaitannya. Atau misalnya kita nakal di luar, pasti yang kena orang tuanya siapa sih? Nah, di sini kita bisa melihat norma kesopanan ini bukan hanya terkena dalam diri kita sendiri, tetapi terkena dampaknya juga orang lain. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Lanjut di norma agama. Norma agama, aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk,
pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Ini bisa dibilang melalui kitab suci ya. Jadi norma agama ini berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan ya melalui tulisannya atau melalui utusannya yaitu kitab suci. Kita di Indonesia ada 6 agama, baik Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana kita bisa melihat di dalam keenam agama ini punya kitab masing-masing, punya kitab suci masing-masing. Dan Tuhan mau memberi wahyu atau memberi sebuah tulisan dalam sebuah firman-Nya, di dalam utusannya melalui kitab suci yang kita baca. Kalian yang mungkin lebih memahami di bidang kalian sebagai agama Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Islam, dan sebagainya. Di sini kita perlu tahu bahwa ada setiap ajaran atau perintah atau anjuran di dalam kitab suci yang kita imani atau percayai. Norma agama ini sangat kental sekali, sangat mendidik kita untuk hidup lebih baik lagi, menciptakan aman, tertib, tentram, dan damai sejahtera. Kita semua punya atau peran masing-masing ketika kita memiliki atau berperilaku di dalam norma agama. Di luar ajaran agama ya, jelas misalnya gereja atau mungkin masjid punya aturan masing-masing, atau mungkin tempat wihara dan lain sebagainya, pura punya tempat masing-masing, kelenteng punya tempat masing-masing, mereka juga punya aturan sendiri-sendiri di tempat ibadahnya. Tetapi di mana kita juga punya peran penting di dalam kehidupan kita, di dalam menerapkan setiap aturan atau setiap ajaran dari kitab suci yang kita imani atau percayai. Nah, disinilah peran penting kita menerapkan norma agama ini dalam kehidupan kita, dalam setiap perintahnya atau larangan, bahkan anjuran atau nasihatnya melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Perlu kita tahu bahwa ketika kita melanggar norma agama ini berbeda dari dengan norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan, misalnya ingatkan kembali lagi, kita rasa menyesal dalam diri kita kalau kita misalnya melanggar. Berbeda dengan norma kesopanan. Sesama juga terkena dampaknya, kita pun juga terkena dampaknya. Tetapi untuk norma agama ini, ketika kita melanggar norma agama atau norma agama ini kita langgar, dampaknya di mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu retak, atau hubungan kita dengan Tuhan itu semakin jauh, atau hubungan kita dengan Tuhan ya akhirnya kalau kita di dalam kehidupan ini Tuhan tuh nggak nolong kita, Tuhan tuh nggak memberkati kita, misalnya seperti itu. Jadi contohnya hubungan kita dengan Tuhan tuh jauh. Karena apa? Karena kita melanggar suatu perintahnya atau ajarannya atau firmannya, dan kita dibilang orang yang berdosa. Nah, disinilah peran penting kita. Ketika kita menaati norma agama, saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Siapa sih? Saya percaya bahwa semua ajaran pasti sama. Ketika kita hidupnya benar, ketika hidupnya dekat dengan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Dan lebih lagi, ketika kita di dalam masalah pun, ketika kita dekat dengan Tuhan, mengikuti aturan atau norma dengan agama itu, dengan setiap ajaran atau kepercayaan kita kepada Tuhan, norma agama itu, walaupun kita mengalami pergumulan masalah seperti pandemi seperti ini, kalau hubungan kita atau norma kita baik dengan aturan dengan Tuhan baik, atau norma agama ini kita jalankan dengan baik, kita pasti dikuatkan. Bukan hanya diberkati saja, tetapi ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang begitu berat, masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita, kita dikuatkan, kita ditolong sama Tuhan. Nah, di sini peran penting kita, di mana kita menaati aturan hukum, menaati norma agama. Dampaknya di mana tadi? Hubungan kita dengan Tuhan jauh, dan kita mengalami masalah yang bertubi-tubi tanpa ada jawaban. Misalnya tadi berbeda, kalau kita ikuti aturan Tuhan, perintah Tuhan, ya pasti kita ditolong sama Tuhan, diberi kekuatan, diberi berkat dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah melanggar norma aturan agama, ya jelas ajaran firman Tuhan, ya jelas hidup kita mulai jauh, hidup kita malah justru sembrono, bahkan hidup kita justru hancur lebih lagi. Nah, itulah norma agama yang ketiga. Dan yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi, denda, atau hukuman fisik. Nah, norma hukum ini berasal dari
lembaga atau dalam sebuah organisasi atau di dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bernegara ini. Seperti contohnya di Indonesia ini. Di Indonesia ini jelas Indonesia adalah bangsa negara hukum. Jadi kalau kita melanggar ya pasti kena pasalnya, undang-undangnya di sini sebagainya, aturannya, sanksinya di sini dan sebagainya. Lebih lagi kita belajar, apalagi kita belajar tentang PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, di mana kita lebih ditegakkan, lebih dimengerti supaya kita ini punya aturan di dalam menaati hukum yang ada di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Jadi norma hukum ini adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi di dalam negara, bahkan organisasi, bahkan lembaga yang harus kita taati. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada penegak hukum seperti polisi, polwan dan lain sebagainya, jaksa dan hakim yang dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi sebagai pelanggar hukum. Ini berbeda dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini tidak bersifat memaksa. Jadi ya kemauan kita sendiri, karena yang tahu hati nurani diri kita sendiri. Berbeda dengan norma kesopanan. Sifatnya tidak memaksa tetapi lebih kepada ya diri kita sendiri, tetapi kalau kita ini ya justru kita terkena dampaknya sendiri. Norma agama tidak bersifat memaksa karena Tuhan juga orangnya fleksibel, bahkan Tuhan juga tidak begitu memaksakan kita mau ini, tapi Tuhan pasti akan mengarahkan hidupnya yang benar kepada kita. Bagaimana dengan hidupan kita? Tetapi berbeda dengan norma hukum. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus taat hukum. Kalau misalnya kita melanggar hukum ya pasti kita kena sanksi, kita pasti kena hukuman fisik. Tetapi jangan menyepelekan norma-norma yang lain seperti norma kesusilaan. Kalau kita menyepelekan, kan nggak dapat sanksi, kan nggak dapat hukuman fisik. Tetapi ingat bahwa tadi penyesalan di dalam diri kita itu pasti ada dampaknya tadi ya. Yang kedua, jangan menyepelekan norma kesopanan. Kan nggak ada sanksi, kan nggak ada ini. Ingat bahwa kita hidup dengan masyarakat, kita pasti akan dikucilkan, kita pasti akan digosipkan dengan hal yang nggak benar dan sebagainya. Jangan menyepelekan norma agama. Kan nggak ada sanksi, nggak ada hukuman. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu Allah yang kasih, Allah yang adil. Kalau Dia memberkati, Dia mengasihi kepada kita yang taat, yang benar. Tapi juga Tuhan yang adil. Ketika kita nggak taat, ya pasti Tuhan akan menghukum kita dengan caranya Tuhan. Nah, itu semua agama kan pasti mengajarkan ini. Ingat itu, walaupun tidak bersifat memaksa, tetapi ada konsekuensi atau sebab akibat atau penyebabnya dan sebagainya. Di situ menjadi poin penting bahwa norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum sama pentingnya di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak memberikan sanksi atau hukuman secara fisik. Ini yang menjadi poin penting kita, di mana kita belajar 4 macam norma yang ada di dalam diri kita, bahwa norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, lebih lagi di mana ada lembaga-lembaga yang perlu kita tahu yang ada di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Jadi ada mahkamah agama, ada mahkamah konstitusi dan lain sebagainya kalau kita belajar tentang lembaga atau hukum yang ada yang di bangsa kita. Dan masih banyak lagi, kita akan lebih lanjut lagi belajar tentang norma-norma yang ada di bangsa kita dan belajar lebih lagi di poin ke B, bagaimana arti pentingnya norma dan mewujudkan keadilan. Dan di poin ke C lebih lagi, di mana kita belajar berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Mister berikan di poin A dan pendahuluan di bab yang kedua, supaya kita dapat lebih lagi memahami apa itu norma tadi. Mister sudah jelaskan, dan apa macam-macam norma, 4 macam norma tadi juga sudah Mister jelaskan beserta contohnya, beserta dampaknya dan lain sebagainya. Jika kita melanggar, jika kita taat, dan masih banyak lagi. Kalian dapat memahaminya dan kalian dapat mempelajarinya lebih lagi di halaman 33 sampai halaman 44. Itu saja yang dapat Mister berikan di pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian dapat chat atau membahasnya di grup kelas secara pribadi. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita satu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami percaya
Biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberkati kedua orang tua kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, see you next time. God bless you all.